Nggak tahu sistem ini udah ada di Indonesia apa belum, tapi gue ngerasa kayaknya kalau sistem ini ada di Indonesia, kampus tuh udah dibakar sama mahasiswa sih. Gue jadi bete sendiri gitu loh, kenapa Allah tidak memberikan ya kan fasilitas ini kepada warga Indonesia? Kenapa harus tetangga yang dapat? Kalau misalkan ini yang punya orang Indonesia itu udah jadi synchronize face kayak itu tempat. Kalau pajak rakyat digunakan untuk hal yang baik, mungkin akan begini jadi. Tol akan digratiskan untuk pengendara motor. Parkir motor dan parkir mobil di pinggir jalan gratis, rata-rata juga aman. Dan terakhir nih, pastinya harga BBM di sini cuma 5.000 sampai 7.000-an doang per liter. Syik syek shock. Jumatan di Malaysia, apa tuh yang buat shocknya? Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Nah, hari ini kita akan mereaction salah satu videonya adalah tentang pelancong ini shock pertama kali dia mencoba untuk sholat Jumat di Malaysia. Dan juga ada beberapa video tentang hal-hal lainnya yang ditemukan oleh pelancong asing ini ketika datang ke Malaysia. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Tidak tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. Yang nomor 1, pilihan minuman manis di kantinnya menurut gue seabrek-abrek banyak banget. Ini di Jadi university ya guys. Di Malaysia itu kan bahasa Malaysianya kantin tuh cafe ya. Jadi kalau misalkan di warteg Indonesia ataupun kantin gitu kan pilihan minuman manisnya ya es teh manis, teh botol, terus apa namanya nutrisari, extra jos kayak gitu kan. Pop ice. Itu bener-bener dijembreng ya. Mulai dari matcha, terus ada Bandung, ada jagung, mungkin ada es balang melon, gitu ada ya, kayak es balang gitu. Ada pokoknya gue pas pertama kali datang, gue lebih bingung milih minumannya daripada makanannya. Nah, sekarang gue ngerti kenapa minuman manis bermerek di Malaysia nggak begitu rame. Ada yang beli ada, tapi ya untuk lo mendapatkan Thai tea atau misalkan Bandung, Horlick, Milo gitu tuh udah tinggal pergi ke kedai aja udah ada gitu, nggak perlu beli yang bermerek dan itu super murah. Palingan 1-3 ringgit lah harganya. Jadi buat kalian yang punya gangguan diabetes, mau pergi ke Malaysia gitu kan, pengen menghindari susu kental manisnya, bilangnya oh ya, jadi misalkan Milo O atau nggak teh O, nah itu ntar nggak dikasih susu tuh. Gitu. Terus ya kalian bilang lagi teh O okay. kurang manis kayak gitu-gitulah. Yang nomor 2, hal ini cukup umum nih di Malaysia. Pergi ke bioskop buat nonton film India. Jadi kalau di Indonesia kan film India ya antara kita nunggu gitu kan di RCTI atau enggak ya streaming aja di rumah. Tapi kalau misalkan di Malaysia tuh antusiasme terhadap film India itu hebat banget. Dan mereka udah ngerti ngebedain industri film Indianya. Kalau misalkan bagi orang Indonesia kan film India tuh ya Shah Rukh Khan gitu kan. Tapi sebenarnya Shah Rukh Khan itu film India yang industri untuk bahasa Hindustan gitu. Nah mereka ntar tuh bisa bedain tuh, oh ini cerita apa nih? Hindustan ke? Tamil ke? Gitu. Pokoknya mereka udah bisa bedain bahasa yang akan digunakan pada film India tersebut. Kalau bagi orang Indonesia kan ya udah film India ya India aja. Kita nggak peduliin bahasa apa, kita nggak peduliin aktor aktrisnya dari provinsi mana. Pokoknya bagi kita India ya India aja udah gitu kan. Yang nomor 3, gue nggak tahu sistem ini udah ada di Indonesia apa belum, tapi gue ngerasa kayaknya kalau sistem ini ada di Indonesia, kampus tuh udah dibakar sama mahasiswa sih. Jadi yang nomor 3 ini adalah saman mahasiswa. Saman mahasiswa tuh apa, Bu? Tilang. Jadi saman tuh artinya tilang. Tilang apa mahasiswa, Bu? Yes. Jadi kalau misalkan lo ngelanggar aturan kampus, lo akan dikenakan denda. Peraturan apaan, Bu? Yang kalau misalkan lo langgar langsung kena denda. Sesimpel lo punya kompor di asrama gitu. Karena kan di asrama gue nggak boleh ada kompor. Pernah ada kejadian kebakaran soalnya. Jadi temen gue punya kompor tuh. Terus waktu itu kompor, lagi ada razia kompor. Temen gue kena. Udah langsung 50 ringgit dimasukin ke biaya SPP. Jadi tilangnya itu ada yang on the spot, ada yang dimasukin ke SPP. Dan karena udah dimasukin ke tagihan SPP ya mau nggak mau lo harus bayar dan lo nggak bisa protes. Lo sendiri pernah kena nggak, Bu? Pernah. Jadi waktu itu ceritanya gue nonton film ke Pineng. Jadi waktu itu provinsi gue bioskopnya masih jelek. Jadi gue kalau nonton film pasti ke Pineng. Nah gue nyampe kampus tuh kira-kira jam 2 pagi. Di gerbang masuk dong. 2 pagi, buset. Ditanya-tanyain nama satpamnya. Yuk dari mana? Dari Tengok Wayang, Ci gitu. Oh dari Tengok Wayang, malamnya balik gitu.
Iya, soalnya dari Pineng kita jelasin. Meskipun kita udah jelasin kayak gitu, udah tetap kena. Di tagihan SPP gue masuk tuh keluar jam malam. Gue jadi ngebayangin Berarti ini di Indonesia ketat ada banget nggak sih sistem peraturannya kayak gini? Nggak ada kampus kayaknya gue sih. doang yang strict banget ya kan? Nomor 4, ini kontroversial nih. Judulnya adalah Overprotective. fasilitas kampus yang jarang digunakan. Bahkan bukan cuman jarang digunakan, penggunaannya juga salah menurut gue. Maksudnya fasilitas yang jarang digunakan gimana, Bu? Misalkan ya, di kampus gue itu ada Dewan Muazzam Syah. Itu tuh kalau di Indonesia mungkin kayak Balairum UI kali ya. Cuman yang bikin Dewan Muazzam Syah ini keren adalah mereka punya built-in speaker Bose. Dan audionya itu nggak ditembak dari depan doang. Speaker Bose-nya Kanan tuh kiri? Surrounding gitu. Oh. Jadi di tiap sudut gedungnya itu ada Bose speakernya loh, gitu. Jadi guys. kayak depan 2, kanan 2. Pokoknya gue pas mereka ngomong tuh kayak kayak gitu. Udah gitu, nggak cuman ada panggung, belakangnya ada backstage yang super luas. Jadi gue bilang, gila, ini proper banget pertunjukan macam apa yang akan kita tonton di sini. Gue memiliki pemikiran itu tuh pas day one. Gue nyampe di UUM gitu kan, karena gue belum tahu apa-apa. Setelah gue kuliah, mau tahu tuh ruangan dipakai buat apa? Gala dinner. Dari seluruh event yang lo bisa bikin dengan fasilitas sekeren itu, anak-anak UUM memilih buat bikin gala dinner. Gala dinner tuh apaan, Bub? Iya, bener-bener lo bayar Rp10, lo duduk, ntar lo dikasih 3-course meal, lo ngomong-ngomong apa, ntar ada performance yang ala kadarnya. Akhirnya yang manfaatin fasilitas tersebut apa? Ya international student dijadiin cultural night, misalkan Festival of Indonesia, atau nggak waktu itu Arabic night yang kayak gitu-gitu. Karena ya apa ya, kalau misalkan emang musik dilarang, gue tau lah Kedah Islamik, tapi kan bisa yang lain, misalkan teater, atau misalkan mungkin kan student Chinese juga banyak tuh, bisa juga jadi opera Cina atau ya, apalah, banyak lah yang gitu. bisa lo bikin di Dewan Mas tuh. Gue jadi bete sendiri gitu loh, kenapa Allah tidak memberikan ya kan fasilitas ini kepada warga Indonesia? Kenapa harus tetangga yang dapet? Kalau misalkan ini yang punya orang Indonesia itu udah jadi synchronize fest kayak tuh tempat. Palingan satu-satunya konser gede yang ada di situ adalah konsernya Siti Nurhaliza. Dan itu juga bukan konser, jadi Siti Nurhalizanya ini kayak bikin bisnis kelas gitu. Kayak bisnis kelas dari penyanyi yang kita semua tahu. Sebenarnya kita datang ke situ bukan buat belajar bisnis, kita pengen denger dia nyanyi. Cuman gue nggak tahu lah kenapa embel-embelnya harus bisnis kelas with Siti Nurhaliza. Oke, last. Ini menurut gue aneh juga nih. Cowok-cowok pada pakai celana training. Oke, gue tahu yang namanya aurat tuh harus dijaga. Tapi kenapa harus training? Lo bayangin 4 tahun gue kuliah, fashion sense-nya kagak ada yang berubah. Semua cowok pakai celana training. Dalam bayangan gue kan ya, lo nutup aurat bisa pakai celana batik, lo bisa pakai celana haki, lo bisa pakai jogger pant. Ini tuh bener-bener training yang lo beli di Simart, tau gak lo? Jadi buat para lelaki UUM ya, kalau misalkan korang tengok kenapa perempuan-perempuan UUM nih suka sangat dengan lelaki Korea, ya sebab you guna celana training. Coba di dalam lemari ya dibikin variasi, jangan celana training doang. Untuk nutup aurat banyak pilihannya. Emangnya kagak bosen ya 4 tahun pakai training mulu? Kayaknya kalau misalkan di Indonesia bulan ini tren banget lemarinya trennya apalagi, trennya apalagi berubah gitu kan. Ini tuh bener-bener 4 tahun gue ngeliat, gila orang betah banget pakai celana training. Inilah salah satu negara yang menurut aku lumayan tertib. Semua aturannya bener-bener gak ada yang langgar. Contohnya smoking ini. Beneran loh, gak ada asap rokok di area sekitar ini. Dan jangan pernah coba-coba nyebrang kalau gak ada zebra cross atau jembatan penyeberangan. Kalau gak mau ditabrak sama kendaraan di sana. Aku pernah hampir ditabrak karena gak tahu zebra crossnya di mana. Maklum waktu itu baru SMP dan malam sepi banget. Nah ini ada peringatan no smoking, dilarang merokok, akan kena sekitar 10.000 ringgit. Dan di penjara 2 tahun. Memang benar-benar ketat banget ya guys, peraturan di Malaysia itu memang tidak boleh dilanggar. Ya kalau dilanggar siap-siap bayar dan juga masuk penjara. Nah
ada peringatan-peringatannya nih. Di tempat wisatanya pun juga ada peringatan seperti itu guys. Kalau aku bilang sih memang Malaysia itu taat banget akan peraturan. Kalau pajak rakyat digunakan untuk hal yang baik, mungkin akan begini jadi. Tol akan digratiskan untuk pengendara motor. Parkir motor dan parkir mobil di pinggir jalan gratis, rata-rata juga aman. Dan terakhir nih, pastinya harga BBM di sini cuma 5.000 sampai 7.000-an doang per liter. Ya itu yang gue rasakan waktu motoran di Pulau Pinang, Malaysia. Udaranya segar, view-nya cantik, dan rata-rata jalan di sini tuh bagus banget ya. Jarang banget tuh nemuin lubang di tengah-tengah jalan. Bahkan untuk parkir di tempat wisata kayak gini aja nggak dimintain parkir. Pantas aja kalau 2025 Malaysia akan mengumumkan sebagai negara maju. Karena hampir negara berpendapatan tinggi kalau nggak salah ya, bukan negara maju ya kan. Rekomendasi nggak sih enaknya itu jelajahi Malaysia bagaimana lagi? Di Malaysia, film yang ratingnya paling tinggi film tentang pahlawan. Oke. Ternyata film yang rating paling tinggi, penonton paling banyak, cerminan masyarakatnya. Jadi kalau di Malaysia rating paling tinggi film pahlawan, mereka cinta pada pahlawan. Kalau di barat film paling tinggi dokumenter, berarti mereka cinta pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau rating paling tinggi di Indonesia adalah film hantu. Apa yang terjadi dengan hantu-hantu kita? Apa yang terjadi dengan hantu-hantu kita ya Allah Ustadz? Salah satu culture shock kerja di Malaysia adalah ketika public holiday atau libur nasional jatuh di hari Ahad atau Minggu. Orang-orang di sini khususnya para pekerja akan mendapatkan ekstra cuti di hari Senin. Wih, enak banget kan? Jadi dapat cutinya lebih banyak guys. Sedangkan kalau di Indonesia public holiday-nya di hari Minggu, ya udah kita nggak dapat cuti lagi di hari Seninnya. Itulah biasanya orang Indonesia tuh malas banget kalau public holiday jatuh di hari Minggu atau Ahad. Gitu ya? Biasanya office pada cuti di hari public holiday. Tapi karena company-ku ini global company yang setiap hari bisnisnya harus jalan, jadi di 8 Juli ini aku tetap kerja besti. Hah, tapi emang gak rugi kak kalau misalnya di public holiday kita tetap kerja? Jawabannya enggak besti. Jadi aku tetap dapat tambahan cuti yang aku bisa klaim di hari lain. Kalau kerja di public holiday gini, public transport biasanya sepi, gak ada orang, jadi bisa langsung dapat tempat duduk dan nunggu lift di kantor juga gak lama karena gak ada orang guys. Tapi gak enaknya waktu tunggu MRT di sini itu lebih lama kalau di public holiday dibandingin di hari biasa. Contohnya kalau di public holiday itu kadang-kadang aku bisa nunggunya sampai 9 menit. Jadi gimana guys? Kira-kira kalian tertarik nggak buat jadi budak korporat di Kuala Lumpur? Iya tertarik nggak? Tertarik banget kalau ada jalan, ada rezeki ke sana kan. Culture shock tinggal di Malaysia adalah rest area di sini bagus banget. Hey besti, rest area kemarin aku jalan-jalan ke Redang dan pulangnya kita stop di rest area dan shock sama toiletnya karena walaupun ini public toilet dan banyak banget orang yang pakai, tapi ini tuh termasuk bersih banget dan sangat layak untuk digunakan. Ini rest area di jalan tol yang dari Terengganu menuju Kuala Lumpur. Rest areanya cukup luas dan banyak banget gerai makanan yang tersedia di sini besti. Sampai mau cari charger ataupun case handphone ada di sini besti. Jadi aku yakin kalian gak bakal lapar setelah perjalanan jauh naik bis di Malaysia. Karena biasanya busnya itu berhenti di rest area agak lama kayak 30 menitan. Bukan dari sekedar hanya tempat berhenti bus, tapi kebersihan terjamin, fasilitas lengkap dan perjalanan makin nyaman. Tapi nih besti, ada salah satu stall makanan yang ada lalat di dalamnya. Jadi takut juga mau beli ayamnya. Padahal awalnya mau beli di situ, tapi ya udah cari di tempat lain aja. Tapi cuma satu kedai sih yang kayak gitu, yang lain oke-oke aja. Dan di sini juga ada jual buah-buahan. Ada snack kue-kue ringan seperti nastar. Dan untuk makannya lagi-lagi kita makan nasi kandar di food courtnya ini. Terus aku beli nasi juga nasi kukus ayam goreng. Temenku beli ikan gulai tapi kayak ada rasa duriannya. Ini apa ya namanya besti? Aku lupa. Boleh komen di bawah ya yang tahu. Nah menurut kamu rest area Indonesia di bagian di kota mana di besti yang mirip kayak gini? Komen di bawah ya. Ayo komen orang Indonesia. Orang Melayu Malaysia tidak bisa bahasa Melayu. Serius. Ini adalah kesalahpahaman terbesar orang Indonesia terhadap orang Melayu Malaysia. Aku nggak tahu asumsi ini datangnya dari mana. Tapi ketika aku kuliah di Malaysia, student Melayu itu lebih senang ketika aku ngomong sama mereka pakai bahasa Indonesia, bahasa serumpun. Aku sering dikira orang Arab dan diajakin ngomong pakai bahasa Inggris, tapi sumpah ketika aku mulai ngomong pakai bahasa Indonesia, reaksi mereka itu lebih welcome, lebih friendly, lebih kekeluargaan. Mereka lebih suka diajak ngomong pakai bahasa mereka. Dan sesama student Melayu juga ngomong pakai bahasa Melayu kok. Orang-orang di KL memang suka merojak atau campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Melayu. Tapi ini nggak ada bedanya sama anak Jaksel di Indonesia yang juga suka campur-campur kosakata Inggris dengan bahasa Indonesia. Plus bahasa Melayu itu sendiri punya banyak kata pinjaman dari bahasa Inggris karena berbeda dengan kita, mereka itu bekas jajahan Inggris. Bukan berarti mereka meninggalkan bahasa mereka sendiri ya. Betul. Saya datang masa nak cop ditanya di KLIA 1. Awak nak ke mana? Nak
Kuala Lumpur. Ada surat jemputan. Nak buat apa? Nak buat kerja ke berapa hari? 3 hari. Nak buat kerja ke? Tak. Nak tazkirah. Awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah? Dalam hati saya, awak tak tengok YouTube ke? Perempuan Islam pakai hijab. Lama saya fikir, nampaknya dia selalu tengok Ustaz Azhar Idrus lah. Dia tak tengok saya. Mana surat jemputan? Saya tunjuk handphone, saya tunjukkan. Ni, dia tengok. Oh, hari Ahad awak di TV Al-Hijrah. Ya. Awak bagi tazkirah, ya. Awak masuk TV lah kan? Salam. Datanglah kawan dia sebelah lelaki. Kata, itu Ustaz Somad tahu kata. Saya ada 2 dalam hati saya. Pertama, mungkin dia tak suka tazkirah. Yang kedua, mungkin saya terlampau muda untuk disebut Ustaz Somad. Tapi baiklah saya pakai nombor 2 itu. Ini kisah nyata. Mudah-mudahan dia tonton cakap saya. Ayo kakak. Kalau nggak lanjut master di Malaysia, aku nggak bakal tahu kalau di sini itu studi master bisa nggak submit tesis. Karena aku ngambilnya mode coursework, jadi aku nggak perlu submit tesis dan bisa lulus dengan submit project paper tanpa harus sidang atau viva. Masa studi pun bisa ditempuh paling cepat 1 tahun atau maksimal 2 tahun. Jadi kita sendiri yang menentukan cepat atau tidaknya kita bisa lulus master. Yang aku rasakan selama aku studi di Malaysia itu semua dosennya approachable dan tidak ada yang ghosting, if you know what I mean. Dan alhamdulillahnya dosen atau lecturer di sini itu sangat menghargai proses. Jadi kalau kita masih salah-salah dalam menggunakan bahasa Inggris atau salah-salah dalam proses pembelajaran, ya itu nggak apa-apa. Semuanya bagian dari proses belajar. Terus kalau mau daftar studi master di Malaysia tuh tinggal submit berkas aja tanpa harus tes yang ribet. Jadi dari proses pendaftarannya aja tuh nggak meribetkan kita dan simpel banget. Ada yang bisa nambahin nggak? Apalagi enaknya studi master di Malaysia. Di Malaysia itu public holiday-nya bisa di-double loh Besti. Jadi tanggal 16 itu seharusnya public day untuk Malaysia Day dan juga Maulid Nabi. Ada 2 hari besar yang jatuh pada 1 hari, yaitu tanggal 16 September. Nah aku pikir kayak normal aja karena ada 2 hari besar. Tapi di tanggal yang sama, mikirnya ya tetap 1 hari aja tuh public holiday-nya. Ternyata waktu aku masuk office di tanggal 16-nya, temanku yang orang Malaysia kasih tauin kalau di tanggal 17-nya juga public holiday. Jadi karena ada 2 hari besar, biar adil pemerintahnya langsung kasih 2 public holiday. Lumayan banget bagi aku yang tetap kerja di public holiday, jadi bisa dapat 2 replacement nih. Kalau misalnya di Indonesia ada 2 public holiday di dalam 1 hari, ya tetap 1 hari aja liburnya. Tapi nggak enaknya di Malaysia nggak ada cuti bersama kayak di Indonesia. Jadi tetap ada plus minusnya ya Besti. Jangan lupa bersyukur. See you next video Besti. Kenapa Kuala Lumpur masih lebih baik dari Jakarta? Ini pendapat gue sebagai pelajar di Malaysia. Yang pertama, kemudian akses transportasi umum yang bikin gue nyaman tinggal di Malaysia. Terutama untuk tinggal di KL. Banyak pilihan seperti MRT, LRT, monorail, dan KTM. Itu bikin gue gak bakal bingung mau kemana-mana sih. Yang kedua, untuk pertama kali bingung juga gak sih? Dan ramah bagi kantong pelajar Indonesia. Apalagi bisa dapat diskon 50% untuk apply kartu Toseng Go versi pelajar. Yang ketiga, mau transit dimanapun gampang. Bakal terhubung dan terkoneksi ke moda transportasi lain secara nyaman dan mudah. Sekarang kita mau sholat Jumat di Malaysia. Kita sholat Jumatnya bareng ini guys, bareng Upin Ipin. Nanti ada tok dalang gak ya? Kita lihat nih, ini nih rumah-rumah di Malaysia nih. Nah sini ini nggak terlalu besar ya, kayak musola, kayak surau mungkin ya. Masjid-masjid di komplek kampung gua lah. Surau mungkin ya kalau namanya. Ini masjidnya cuy. Nah kita mau sholat di sini apakah? Ini kan gue sholatnya pakai ini ya, pakai Crocs. Sendal kesayangan gua kan. Tolong dong endorse gua Crocs please. Ya dong, canda. Nah apakah di masjid ini sendalnya akan dicipet oleh anak bocil atau apalah itu, diambil hilang atau gimana gitu. Gue juga tadi udah siapin uang kenseng ya guys ya, karena kita tuh dianjurkan untuk bersedekah ya, maksudnya kan yang penting kasih ya gitu. Makanya kita
Taruh sendalnya di sini aja, guys. Oke, itu dia. Bagus sih, masih lucu. Ini parkirannya nih. Yaudah, guys, Parkirannya aja tersusun Pesawat lagi, guys. rapi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya 'alas salat. Bermaksud sesungguhnya kami menurunkan kepada wahai Muhammad kitabnya Al-Quran seperti enigma perkataan agama Islam Perak 204 ini. Alhamdulillah tidak hilang ya. Tidak hilang. Aman ya, Guys, aman. sekarang udah selesai Jumatan. Syik syek shock. Jumatan di Malaysia. Apa tuh yang buat shocknya? Oh, jadi kayak kursi ini guys, kayak kursi gaming gitu untuk penceramahnya. Kalau di Indonesia nggak ada pakai kursi gaming. Oh gitu. Memang kursi gaming guys. Oke, jadi itulah beberapa video tentang orang Indonesia ya guys. Hal yang dia rasakan atau pendapat dia tentang Malaysia. Mulai dari Ustadz Abdul Somad, pelajar Malaysia, pekerja Malaysia, sampai TikTokers ini mengalami beberapa hal ketika di Malaysia. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.